dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota. Nah, ternyata ini melebihi kuota ya yang telah ditetapkan. Nah, tadi kuotanya 76.000, ternyata yang lulus seleksi akademiknya 125 sekian nih. Maka Direktorat Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas. Nah, ini berdasarkan yang pertama adalah masa kerja, yang kemudian dan yang kedua adalah usia, kemudian urutan tahun lulus, kemudian seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Ini adalah wewenang dari Direktorat Jenderal gitu ya. Jadi teman-teman semua nanti tentunya kalaupun tahun ini tidak dipanggil, tentunya nanti teman-teman harus tetap siap dan siaga, pantau terus MPKB-nya ketika nanti ada kuota baru. Karena apa? Karena ternyata kuota yang 76.000 itu ya 40.000 untuk PPG sampai dengan untuk PPG dalam sampai dengan 2015, Desember 2015, dan prioritas yang kedua atau kategori kedua itu yang 2016 sekian. Itu ternyata ini teman-teman semua. Dulu ya, ketika teman-teman diundang pretest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Porsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Bangga Porsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu semua untuk berdiskusi mencari solusi. Baik, Bapak Ibu semua, kali ini saya akan membahas tentang PPG dalam jabatan yang tentunya sudah ada pengumuman mulai sejak malam kemarin ya. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang kuota ya, di mana kuotanya ternyata lebih sedikit dibanding peserta yang lulus pretest tahun 2022 ini. Ya, kira-kira nanti proses untuk penyeleksian untuk PPG seperti apa, urut-urutannya, dan siapa saja kira-kira yang akan menempati urutan pertama, kedua, dan seterusnya untuk melaksanakan PPG setelah semuanya dinyatakan lulus seleksi akademik. Baik, teman-teman semua, sebelum saya mulai videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Baik, kita mulai saja videonya teman-teman semua. Baik, saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua yang tentunya ketika membuka SIM PKB teman-teman semua menjumpai pengumuman yang menyatakan bahwa panjenengan semua itu sudah lulus seleksi akademik untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Tapi ada sedikit permasalahan teman-teman semua. Nah, ini adalah permasalahannya. Ternyata dari kuota yang sudah dihitung sejak awal ya, saya buat highlight dulu. Ternyata dari kuota yang sudah dihitung sejak awal ya, dimana ada dua versi ya bagi teman-teman semua yang daljabnya untuk TMT sampai dengan Desember 2015 ini, yang pelaksanya 3 bulan itu hanya ada kuota 40.000 ya, ini untuk 2 angkatan ya. Kemudian untuk TMT mulai dari 2016 ini yang kemudian rencana pelaksanaan adalah 1 semester ini ada kuota 36.000 gitu nggih. Nah, ini jumlah calon peserta ini dulu calon ya. Nah, kemudian nanti tentunya karena berbenturan dengan jumlah kelulusan yang ternyata lebih banyak sekitar 100 sekian. Nah, ini kalau ditotalkan sekitar 76.000 ya. Yang lulus sekitar 125 lebih ya. Maka nanti untuk penempatan atau untuk pemanggilan mahasiswa PPG tahun 2022 tentunya akan ada alur-alur tersendiri ya, karena kuotanya ternyata lebih sedikit dibanding dengan lulusan seleksi akademik. Nah, ini tentunya nanti akan ada peraturan ya, sudah terbit peraturan sejak tahun 2020 kemarin berkaitan dengan tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan gitu nih. Nah, tentunya nanti kita akan berpedoman pada ini teman-teman semua. Kira-kira kenapa saya tidak dipanggil tahun ini? Tentunya nanti akan ada penjelasan di sini. Nih. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwasanya untuk tahun 2022 itu hanya ada 76 kuota ya. Nah, itu pun dibagi 2. Untuk kategori 1 untuk TMT sampai dengan Desember 2015 itu 40.000. TMT 2016 dengan kategori 2 itu hanya 36.000 saja.
dengan total dari ini adalah 76.000, sedangkan jumlah lulusannya kita sudah tahu. Untuk teman-teman semua yang sudah lulus seleksi akademik itu ternyata 125.610. Ini hampir 50%-nya ya, hampir 50%-nya ternyata melebihi dari kuota. Nah, kira-kira teman-teman semua nanti apakah akan terpanggil semua di angkatan di tahun 2022 ini, ataukah nanti harus menunggu kuota lagi ada gitu? Itu kan pertanyaannya seperti ini. Nah, ini teman-teman semua tentunya itu sudah saya jelaskan di awal bahwasanya nanti tentunya akan ada masa di mana teman-teman semua harus mengikuti segala tata cara untuk memperoleh sertifikat pendidik dengan aturan dan alur-alur yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 ini. Ini saya langsung to the point saja. Yang berkaitan dengan ini adalah di pasal 12-nya gitu teman-teman semua. Pasal 12 ini, nah ini pasal 12 ini dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi. Nah ini lulus seleksi administrasi dan seleksi kemampuan akademik melebihi kuota. Nah ternyata ini melebihi kuota ya yang telah ditetapkan. Nah tadi kuotanya 76.000, ternyata yang lulus seleksi akademiknya 125 sekian gitu. Maka Direktorat Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas. Nah ini berdasarkan yang pertama adalah masa kerja, yang kemudian dan yang kedua adalah usia, kemudian urutan tahun lulus, kemudian seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Ini adalah wewenang dari Direktorat Jenderal gitu ya. Jadi teman-teman semua nanti tentunya kalaupun tahun ini tidak dipanggil, tentunya nanti teman-teman harus tetap siap dan siaga, pantau terus NPKB-nya ketika nanti ada kuota baru. Karena apa? Karena ternyata kuota yang 76.000 itu ya 40.000 untuk PPG sampai dengan untuk PPG dalam sampai dengan 2015, Desember 2015, dan prioritas yang kedua atau kategori kedua itu yang 2016 sekian. Itu ternyata ini teman-teman semua. Dulu ya ketika teman-teman diundang pretest untuk dua kategori tersebut, ternyata ada teman-teman kita di tahun 2021 itu yang lulus pretest juga tapi tidak kebagian formasi. Nah tentunya teman-teman kita ini dulu ketika teman-teman diundang, dia juga mendapatkan informasi ya untuk pengumuman kandidat PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Jadi ini merupakan teman-teman yang sudah diprioritaskan untuk masuk ke dalam kandidat. Jadi untuk teman-teman yang sudah lulus pretest atau seleksi akademik tahun 2021 kemarin itu sudah melakukan konfirmasi, dan tentunya teman-teman semua sudah mengurangi kuota yang jumlahnya 76. Itu nih, 76 itu. Jadi dengan dengan jumlah total yang 76.000 ini dan sudah ternyata lebih sedikit dibanding yang lulusan PPG, lulusan pretestnya, maka nanti teman-teman semua tidak akan terpanggil semua sebagai kandidat dan harus menunggu kuota ada lagi di tahun-tahun berikutnya seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Ya, ini adalah konfirmasi PPG dalam jabatan 2022 di mana dulu bersamaan dengan diundangnya teman-teman untuk seleksi akademik. Maka teman-teman yang sudah lulus pretest di tahun sebelumnya atau tahun 2021 ini, dia sudah konfirmasi PPG dalam jabatan untuk tahun sekarang ini, dan otomatis tentunya akan mengurangi kuota di tahun 2022 ini ya. Kemudian di sisi lain teman-teman semua tentunya nanti harus berpedoman pada ini ya, karena kuotanya lebih sedikit dibanding dibanding dengan teman-teman yang lulus pretest atau seleksi akademik, maka akan berpedoman pada ini dalam menentukan calon mahasiswa PPG. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memberikan informasi yang cukup buat teman-teman semua.
bagi yang sudah lulus pretest ataupun studi akademik, ketika nanti tidak dipanggil tentunya nanti akan ada masanya sendiri ya, karena disesuaikan dengan alur-alur yang sudah disiapkan oleh pemerintah tentunya. Oke, terima kasih. Selamat malam, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.